Karena nikah ini ada kejujuran, Bang. Didasari pada kejujuran, keikhlasan dengan niat komitmen lebih baik. Karena tujuan pernikahan itu dalam Al-Quran surah Ar-Rum disebutkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Agar engkau bisa tinggal dengannya dengan rasa kesejukan, ketentraman. Kemudian mawaddah membangkitkan rasa cinta dan kesetiaan. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjalin kasih sayang sampai kakek nenek. Tapi saya tidak bermaksud untuk melakukan ini sekarang. Mas. Saya cuma Begini. berempati ya terhadap ini. Anda menikah karena pengen punya anak. Artinya Anda seolah-olah sudah putus harapan bahwa dengan ini tidak akan pernah punya anak. Kan begitu logikanya. Logikanya, tapi sejujurnya saya melakukan itu karena saya hanya ingin punya anak. Dalam waktu, karena 3 tahun cepat, dan tapi Nggak punya anak. tapi saya tetap Sabar. mengharapkan kalau saya bakal punya anak sama dia. Tapi Saya tidak. gini loh Mas Sony, agak kurang tepat sebenarnya. Harusnya Anda bisa memberikan pilihan dulu sama Weni. Pada saat sebelum Anda mau menikah siri, ya memang resikonya berat. Tapi kalau sekarang nih ibaratnya Weni seperti di vita kompli, dikasih udah tidak punya pilihan. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Benar seperti tadi Mas bilang, ini sudah terjadi ya, nggak bisa diapa-apain, tidak bisa di-rewind lagi kehidupan. Harusnya Anda memberikan Weni pilihan dulu. Ya, istri nikah siri memang sudah pergi, sudah meninggal ya. Sebenarnya sudah selesai. Persoalannya ada anak dan persoalannya ada satu hati perempuan yang merasa dihianati, dibohongi karena ketidakterusan Anda walaupun Anda mengatakan bahwa Mas, saya begini. Iya, benar. Tapi saya tidak mau, saya tahu bakal suatu hari saya bakal akui. Itu makanya saya bilang dari tadi, saya bakal akui. Tapi untuk sekarang dan sampai ini terjadi, ya saya tetap untuk tidak menyakiti hatinya. Pasti ada persiapan dalam diri kamu yang kamu akan lakukan, yang kamu akan katakan, yang kamu inginkan sekarang ke depan, bukan yang ke belakang lagi. Tentu kepada Wendy. Kepada Wendy pun sekarang sudah merasakan tekanan, merasakan malu bahwa dia itu tidak punya anak, kamu punya anak dan seterusnya dan segala macam masalah yang dihadapi lah. Saya yakin kamu ada kata-kata yang ingin kamu sampaikan kepada Wendy. Oke. Untuk menyelesaikan masalah Oke. karena dia maju untuk minta pisah. Ya. Oke, Son, saya berikan waktu kepada Anda. Kalau mau minta maaf lah, kalau mau mengajukan apa yang kamu mau silakan lah. Silakan. Anda punya waktu sekarang. Wen, aku minta maaf. Oke, aku akuin aku salah. Aku nggak seharusnya menikahi Siri karena aku punya keegoisan sendiri. Karena aku pengen punya anak. Aku ingin punya anak. Tapi aku tetap ingin punya anak sama kamu dan aku tidak ingin kita berpisah. Sejujurnya sekarang kita sudah ada anak yang ya dengan kasar mengatakan istri saya sudah meninggal dan sekarang kita dapat anugerah. Ya, sekarang makanya kita mengurus berdua. Saya mau kita tidak pisah. Mengurus anak kamu dari istri-istri kamu. Wanita mana Mbak Dian yang mau seperti Wendy itu? terima aja ya. Wen, Enaknya kamu jawab. berdua. Saya nggak mau hanya kamu sendiri. Saya mau kita berdua. Jawab. Saya rasa semua perasaan wanita di ruangan ini sama dengan saya. Tidak semudah itu menerima kamu kembali setelah apa yang kamu lakukan sama saya. Apalagi saya harus mengurus anak kamu. Itulah, Tolong dong Mas. Wen, makanya. Kamu tega Kan saya sudah bilang. sekali. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya udah akuin. Semua yang katakan tadi mengenai semua alasan-alasan, saya akuin. Makanya saya sekarang benar-benar minta maaf. Terus kamu Dan minta maaf mendidik. imbalannya apa dari aku? Aku harus berbuat apa lagi? Apa jaminan kamu sudah minta maaf? Bankan perasaan Jaminan untuk kedepannya selamanya. Ini tidak bakal terjadi lagi. Cukup. Hanya aku benar-benar nggak mau pisah sama kamu. Sebentar. Perbuatan dia. Baik Mas, sabar dulu. Ya, perjalanan kita masih panjang. Weni pun masih belum terima. Boleh Anda duduk dulu. Kita penasaran tentang masalah nikah siri. Gimana sih statusnya nikah siri? Saya akan mengundang seorang ustadz. Ya,
teman saya. Inilah Ustadz Aswan Faisal. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini Sony. Ya, yang menikah siri itu, dan ini adalah Weni. Itu Dian Nitami, udah kenal kan? Oh, Masa nggak kenal? Ya. Pak Ustadz, nikah siri itu sebenarnya apa sih? nikah siri itu, kalau nikah kita sudah tahu arti nikah mungkin ya. Kalau siri itu dalam bahasa Arab artinya bahasa Indonesia tersembunyi. Namun dalam Islam sendiri tidak dikenal dengan istilah nikah Nikah siri. siri. Yang ada cuma nikah doang. Nikah doang. Ya. Bahasa Arab juga tuh doang. Oh enggak. Oh, enggak. sorry. Terus. Karena dalam syarat pernikahan itu yang sama kita ketahui yang pernah menikah, di sana ada calon pengantin, pria wanita otomatis. Kemudian ada mahar, ada wali, khususnya perempuan harus dengan wali. Kenapa? Rasul bersabda la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah tanpa wali yang perempuan. Perempuan. Nah, kemudian saksi Berapa orang? 4 orang biasanya, dan itu saksi yang dikuatkan, tidak sembarang saksi atau saksi yang dibayar gitu ya, karena suka ada yang begitu. Saksi yang dibayar nggak boleh? Boleh. Biasanya ada udang di Balik. apa ya seperti itu. Jadi saksi yang betul-betul saksi ya. Karena nikah ini ada kejujuran, Bang. Didasari pada kejujuran, keikhlasan dengan niat komitmen lebih baik. Karena tujuan pernikahan itu dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum disebutkan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Agar engkau bisa tinggal dengannya dengan rasa kesejukan, ketentraman. Kemudian mawaddah membangkitkan rasa cinta dan kesetiaan. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjalin kasih sayang sampai kakek nenek. Jadi ini yang harus kita tekankan, tujuan dari pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, kalau kita balik, sah nggak? Nikah siri itu diakui nggak sih secara agama? Itu yang selalu pertanyaan orang ya. Ini yang agak ya bermasalah seandainya nikah ini punya tujuan yang tidak baik, ya kan? Karena terus terang saja nikah itu yang namanya siri, Ya. itu disebabkan kepada 3 hal. Yang pertama karena mungkin syahwatnya itu ingin selalu disalurkan dengan tujuan syahwat saja, ini batil tujuannya. Daripada dianggap zina, kayak gitu ya. Itu batil. Nikah siri. Karena itu di luar komitmen dari sebuah pernikahan. Oh, oke. Kemudian ada cem-ceman, nah suka begitu, atau ingin main, atau ya gimana kalau istilah dalam bahasa kita ini cuma ingin dilegalkan saja secara Islam. Nah kemudian yang kedua itu karena memang poligami khususnya itu masih di Indonesia masih tidak disukai, tidak diminati oleh kaum Hawa khususnya ya. Ya. Kemudian setuju Mbak ya? Setuju sekali. Alhamdulillah saya pun setuju. Setuju aja kita. Setuju. Setuju ya. Syukurlah. Poligami setuju. Setuju. Enggak, ayah. Jangan dong. Baru dipancing-pancingin udah keluar deh, Ustaz. Oke, Kemudian yang ketiga itu biasanya nikah yang namanya siri ini dikarenakan ada pegawai negeri yang tidak boleh menikah lagi. Mereka akhirnya melakukan pernikahan secara gelap-gelapan atau ada yang tidak sanggup membayar biaya pernikahan atau mencatatkan pada pemerintah, ini pun jadi kendala. Jadi Oke. itu kira-kira. Pak Ustadz, ini kasus antara Weni dan Sony. Ya, ini ngotot mengatakan saya hanya cuma pengen punya anak. Di sana belum bisa ngasih anak. Ya, akhirnya dia nikah siri dengan seseorang. Sah nggak nih? Saya nggak tahu persis pernikahan beliau seperti apa. Syaratnya udah lengkap semua. Ada saksi? Ada. Ada mahar? Ada. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Mempelai prianya ini nih. Oh ini Apa- ya? Ya. Alhamdulillah, ganteng. Oh, iya, keren. Masya Allah, Masya Allah. Sana juga cantik. cantik dahsyat. Jangan terlalu lama lihatnya. Gitu. Ya, Pak Ustadz. Jadi gimana, Ustadz? Baik, kalau memang persyaratannya mencukupi dalam pernikahan, maka itu sah Secara agama. secara agama. Karena memang agama dalam Islam artinya dulu tidak dikenal catatan sipil, kantor urusan agama. Namun tanggung jawab dalam pernikahan itu berat di mata Allah. Karena apabila ada seorang zalim kepada istrinya, maka dia akan sengsara di yaumil mahsyar.
Karena Pak Rasul Oke. bersabda, Bentar, iya, saya potong. siap, silakan. Kalau ini zolim nggak menurut Anda? Istri pertamanya nggak dikasih tahu loh? Kalau saya melihat keduanya harus sabar. Maksudnya? Maksudnya? Abang harus sabar menunggu, baru umur pernikahan berapa tahun? 3 tahun dia udah nikah. 3 tahun. baru. Harus sabar. Kan ini udah kejadian nih. Makanya pertama harus sabar. Harus sabar betul. Yang kedua, Mbak pun karena sudah terjadi, tidak ada kata lain kecuali bersabar. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengajarkan bahwa sabar itu ada batasnya. Tapi ingat, apabila seorang suami mendapatkan perilaku zalim dari istrinya, dan dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala Nabiullah Ayub. Dan seorang istri yang sabar atas perilaku buruk suaminya, dia akan mendapatkan pahala Siti Asiyah binti Muzahim yang bersuamikan Fir'aun. Itu Fir'aun. Masya Allah indahnya ya. Indahnya sabar itu ya. Indahnya sabar dan betapa tinggi. Karena sabar inilah yang membuat Nabi Muhammad Rasulullah itu tembus ke langit. Karena sabar. Oke. Baik Ustaz.